Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita sudah sampai di pertemuan ke-11 untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan siklus produksi. Oke. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Tujuan pembelajarannya adalah ada 4 poin. Yang pertama, nanti Anda harus dapat menjelaskan apa saja aktivitas bisnis utama terkait dengan operasi pemrosesan informasi yang dijalankan di dalam siklus produksi. Kemudian yang kedua, Anda harus mampu untuk mengidentifikasi ancaman utama serta mengevaluasi kecukupan prosedur pengendalian yang ada. Kemudian selanjutnya, Anda harus mampu untuk menjelaskan apa sih peran sistem akuntansi biaya dalam mencapai tujuan manufaktur. Serta yang keempat, mendiskusikan keputusan penting dalam siklus produksi, serta mengidentifikasi apa saja informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan tersebut. Oke. Nah, di dalam siklus produksi ini, terkait dengan kasus yang ada di Alpha Omega Elektronik, yaitu kasus yang ada di buku Romney ya. Kasusnya di sini terkait siklus produksi adalah adanya perubahan misi strategis dari perusahaan Alpha Omega Elektronik. Nah, jadi pertama itu ketika Alpha Omega Elektronik berdiri, dia mempunyai misi strategis yaitu produsen berbiaya rendah. Jadi semua produk-produknya itu dijual lebih murah dibanding dengan pesaing. Nah, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, manajemen puncak AOE memutuskan untuk menggeser nih strategi perusahaan dari produsen berbiaya rendah ke diferensiasi produk. Nah, jadi dalam kasus perusahaan di dunia industri itu bisa saja mereka mengganti strategi perusahaannya ya. Contohnya adalah di AOE ini. Kenapa perusahaan itu bisa merubah strateginya? Nah, karena bisa juga harus disesuaikan dengan perkembangan dari teknologi juga, perkembangan dari pasar seperti apa supaya perusahaan tetap bisa going concern gitu ya. Nah, jadi di sini dari produsen berbiaya rendah dia menggeser strateginya ke diferensiasi produk. Nah, otomatis dengan adanya pergeseran strategi ini maka akan meningkatkan berbagai ukuran, gaya, fitur dalam setiap lini produknya gitu ya. Jadi di dalam manufakturnya itu juga ada perubahan. Nah, untuk mendukung strategi ini, maka perusahaan AOE ini telah berinvestasi secara besar-besaran di dalam otomatisasi pabrik karena nanti produknya itu akan banyak dihasilkan karena strateginya adalah diferensiasi produk. Nah, otomatisasi pabrik ini menimbulkan beberapa permasalahan karena dari manufaktur yang sebelumnya itu produsen berbiaya rendah, maka akan berhubungan dengan sistem akuntansi biayanya. Nah, jadi walaupun secara fisik gitu ya, otomatisasi pabrik itu telah dilakukan, tetapi di keuangannya, di pencatatannya, yaitu di sistem akuntansi biayanya itu belum dirubah, sehingga menghasilkan beberapa permasalahan yang ada. Nah, permasalahannya apa? Yang pertama di sini,
para penyelia produksi itu mengeluhkan terkait dengan sistem akuntansi yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena penyelia produksi ini dia dikenakan sanksi karena membuat investasi yang meningkatkan efisiensi keseluruhan produknya, tetapi di perhitungan produknya itu lebih mahal gitu ya. Nah, tetapi lebih mahalnya ini kan ada trade-off antara barang cacat yang diproduksi itu juga berkurang. Nah, ini karena tidak adanya sinkron antara fisik manufaktur dengan sistem akuntansinya. Kemudian permasalahan yang kedua, para eksekutif pemasaran dan desain produk itu memiliki informasi harga yang lengkap, akan tetapi menghilangkan angka biaya produksi pada sistem yang digunakan. Padahal pesaing-pesaing dari AOE ini itu sudah mulai memberikan harga terhadap produk-produk mereka di bawah apa yang dinyatakan oleh sistem akuntansi biaya AOE. Nah, jadi ini seperti ada miss gitu ya dalam perhitungannya. Kemudian yang ketiga, manajer pabrik ini membutuhkan informasi terkait dengan aktivitas fisik. Jadi laporan kinerja yang ada itu semuanya berukur atau berpatok pada ukuran keuangan. Sehingga manajer pabrik ini dia tidak bisa mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu terkait seperti unit berapa jumlah yang diproduksi, tingkat barang cacatnya seperti apa, waktu produksinya bagaimana. Nah, ini tidak bisa ditemukan dalam laporan kinerja. Kemudian di sini terkait dengan kuantifikasi biaya kualitas. Jadi, sistem akuntansi yang ada itu tidak menyediakan ukuran yang cukup untuk mengevaluasi dampak dari langkah-langkah terkait dengan pengendalian kualitas. Sehingga tidak bisa dikuantifikasi bagaimana dampak dari perbaikan kualitas yang telah terjadi. Nah, ini adalah beberapa permasalahan yang ada di AOE terkait dengan siklus produksi. Nah, siklus produksi itu seperti apa gambaran besarnya? Di sini saling terkait ya. Dari mulai siklus pendapatan, ini sistem informasi di siklus pendapatan itu menyediakan informasi terkait dengan pesanan pelanggan dan juga perkiraan penjualan yang digunakan untuk merencanakan tingkat produksi dan persediaan. Nah, sebagai balasannya, sistem informasi siklus produksi ini nanti mengirimkan informasi terkait dengan produk jadi dan juga barang yang tersedia untuk dijual ke siklus pendapatan. Nah, kemudian ada juga informasi mengenai kebutuhan bahan baku yang nantinya akan diproduksi di sini didapat dari siklus pengeluaran ya. Bahan baku ini terkait dengan persediaan nanti. Nah, kemudian dari siklus produksi nanti akan mengirimkan bagaimana tingkat biaya overhead yang terjadi ke siklus pengeluaran. Nah, kemudian terkait dengan biaya tenaga kerja, ini juga didapat dari siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Jadi untuk produksi barang itu berapa sih tingkat biaya tenaga kerja yang dibutuhkan? Karena nanti ada biaya tenaga kerja langsung juga ya. Nah, dari siklus produksi ini nanti akan memberikan informasi terkait dengan kebutuhan tenaga kerja ke siklus penggajian dan MSDM.
Nah, kemudian terkait dengan harga kos produksi yang ada nanti akan diinformasikan ke dalam sistem buku besar dan pelaporan. Nah, ini jadi antar siklus itu akan saling terkait satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana sistem informasi siklus produksi yang ada di AOE ini sudah menggunakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi sudah ada integrasi baik itu data operasional maupun keuangan dari banyak sumber. Nah, di sini saya intisarikan itu yang pertama ada Departemen Teknik yang bertanggung jawab untuk mengembangkan spesifikasi produk. Nah, Departemen Teknik ini dia menggunakan file daftar bahan baku untuk menyimpan informasi mengenai komponen-komponen produk. Kemudian file daftar operasi itu mengenai informasi bagaimana pembuatan setiap produknya untuk mengembangkan spesifikasi produk. Departemen Teknik ini akan mengakses kedua file tadi, bahan baku dan juga operasi, untuk memeriksa desain produk yang serupa. Nah, selain itu, Departemen Teknik juga mengakses buku besar, file buku besar dan persediaan untuk informasi mengenai perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan. Nah, selanjutnya ada Departemen Perencanaan Produksi yang juga menggunakan informasi tersebut ditambah dengan data mengenai tingkat persediaan saat ini untuk mengembangkan jadwal terkait produksi dan juga memperbaharui file pesanan produksi. Untuk apa? Untuk mengotorisasi produksi barang-barang tertentu di situ. Nah, pada waktu yang sama, catatan baru ditambahkan pada file barang dalam proses untuk mengakumulasi data biaya. Ini dilakukan di akuntansi biaya. Kemudian, permintaan bahan baku itu dikirimkan ke Departemen Penyimpanan Persediaan untuk mengotorisasi pengeluaran bahan baku. Jadi antar semua departemen ini harus ada otorisasinya untuk melakukan pengendalian. Nah, karena semuanya ini sudah terintegrasi dengan sistem CIM atau Computer Integrated Manufacturing yang nanti akan mengirimkan instruksi secara mendetail ke stasiun kerja pabrik. Jadi di AOE ini dia punya beberapa pabrik. Nah, kemudian apa yang muncul, resiko dan juga ancamannya di dalam siklus produksi AOE ini, dia sudah menggunakan teknologi ERP ya. Yang pertama terkait dengan data induk yang tidak akurat. Nah, data induk yang tidak akurat ini akan menyebabkan timbulnya pembiayaan produk dan penilaian persediaan yang tidak tepat. Nah, catatan persediaan yang tidak akurat itu dapat mengakibatkan kegagalan untuk pembuatan barang jadi secara tepat waktu atau produksi yang tidak perlu, sehingga nanti akan menumpuk barang jadi ya. Oke, kemudian kesalahan dalam spesifikasi produk ini juga dapat mengakibatkan produk yang didesain itu tidak sesuai dengan masternya. Artinya desainnya itu sangat buruk sehingga nanti bisa saja komplain pelanggan terhadap produk itu meningkat. Nah, pengendaliannya apa saja? Terkait dengan pengendalian integritas pengolahan data ini harus dilakukan. Kemudian pembatasan akses, jadi tidak boleh
karyawan yang tidak berwenang di situ bisa mengakses data induk gitu ya. Jadi biasanya nanti akan ada password tertentu yang dipegang oleh manajer yang terkait. Jadi di sini harus ada pembatasan akses. Kemudian tinjauan perubahan data induk. Nah, ini penting untuk nanti adanya jejak audit. Jadi siapa yang berusaha melakukan perubahan terkait data induk ini nanti akan dapat ter-record. Ancaman yang kedua ini terkait dengan pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi produksi. Nah, hal ini menyebabkan apa? Nah, bisa saja di sini terkait dengan rahasia dagang dan peningkatan proses untuk keunggulan kompetitif produknya itu bisa bocor. Jadi kalau di dalam perusahaan itu pasti dia ada keunggulan kompetitif yang ditawarkan. Nah, ketika informasi ini keluar gitu ya, bisa saja digunakan oleh para kompetitor-kompetitor untuk melemahkan bisnis di AOE tadi. Sehingga apa yang perlu dilakukan pengendaliannya adalah terkait dengan pengendalian akses dan juga enkripsi. Jadi ketika informasi-informasi itu baik ketika disimpan maupun transmisi melalui internet ke pabrik manufaktur dan rekan-rekan bisnis pemasoknya, itu semuanya harus dienkripsi. Yang terakhir, kehilangan dan perubahan data produksi. Database siklus produksi ini harus dilindungi dengan cara backup dan juga prosedur pemulihan bencana. Untuk mencegah hilangnya baik itu sengaja maupun tidak sengaja terkait dengan database siklus produksi. Oke, nah aktivitas bisnis utama di dalam siklus produksi ada 4. Pertama adalah desain produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produksi, dan akuntansi biaya. Nah, untuk biaya terbesar yang digunakan itu nanti sebesar biasanya 65% itu akan habis di desain produk ini. Jadi akuntan itu seharusnya terlibat di dalam tahapan desain produk ini untuk meminimalkan biaya yang terjadi di dalam siklus produksi. Nah, bagaimana ancaman di setiap aktivitas bisnis ini dan pengendaliannya seperti apa? Silahkan bisa Anda pelajari di materi yang sudah saya berikan. Nanti akan kita diskusikan via Zoom ya. Oke, nah kesimpulan terhadap kasus yang ada di AOE terkait dengan siklus produksi seperti apa? Nah, investasi di dalam teknologi informasi itu sangat diperlukan untuk menunjang manufaktur ya, proses manufacturing terutama di era industri 4.0 ini banyak sekali proses-proses yang berubah di dalam manufaktur. Nah, yang harus dilakukan apa ketika manufaktur ini lebih melibatkan ke otomatisasi, maka modifikasi terhadap sistem akuntansi biaya itu juga mutlak harus dilakukan supaya tidak ada miss antara teknologi yang digunakan, proses bisnisnya, dan juga nanti laporan keuangannya. Supaya nanti dalam penentuan harganya itu juga tepat. Modifikasi laporan keuangan yang mengukur kinerja manufaktur ini juga harus dilakukan. Nah, di kasus AOE itu kesimpulannya seperti apa?
Nah, tadi di di sistem akuntansi biayanya itu bermasalah ya. Sehingga manajer AOE ini memutuskan untuk perhitungan biayanya nanti akan berbasis pada aktivitas dalam penentuan harga produknya. Kemudian perubahan dalam laporan siklus produksi terkait dengan biaya pengendalian kualitas itu nanti akan memasukkan komponen-komponen yang bisa mengkuantifikasikan terkait biaya kualitas. Kemudian laporan kinerja itu memasukkan ukuran non-keuangan juga seperti bagaimana throughput-nya dan juga terkait prinsip akuntansi ramping. Ini nanti akan diidentifikasi bagaimana tingkat persediaan itu akan mempengaruhi laba gitu ya. Jadi harus dianalisis terkait prinsip akuntansi ramping yang digunakan. Oke, itu untuk materi kita hari ini terkait siklus produksi. Terima kasih untuk atensinya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jaga jarak, hindari kerumunan, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.